Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiski Saputra dengan NPM 240410102779. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya yang berjudul Analisis Kolaboratif Governance dan Co-Production dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Indonesia menghasilkan lebih dari 66 juta ton sampah per tahun dan Surabaya menyumbang sekitar 1.500 ton per hari. Kapasitas TPA Benowo diperkirakan hanya bertahan 5 tahun lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak bisa bekerja sendiri, anggaran terbatas, perilaku masyarakat sulit diubah dengan regulasi, dan pendekatan top-down terbukti tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, paradigma New Public Governance menuntut keterlibatan multi-aktor. Lalu yang selanjutnya adalah profil. Profil dari Bank Sampah Surabaya sendiri itu berdiri sejak 2012. Kemudian diintegrasikan ke program Smart City pada 2015 hingga 2019. Terdapat lebih dari 800 unit aktif dengan 50.000 nasabah. Pada 2023, Surabaya meraih Adipura ke-7 berturut-turut. Kasus ini relevan karena melibatkan 5 klaster aktor dalam model pentahelix dengan desain kelembagaan formal dan kepemimpinan fasilitatif dari wali kota serta DLH. Keberhasilan ini tidak hanya karena regulasi tetapi juga karena adanya desain kelembagaan formal, yaitu Perda, SOP, BSU, sistem insentif tabungan, kepemimpinan fasilitatif dari wali kota dan DLH, serta keterlibatan kelima klaster aktor dalam model pentahelix. Dengan demikian, PSS menjadi contoh nyata bagaimana birokrasi bertransformasi dari aktor domain menjadi fasilitator dalam governance kolaboratif. Lalu yang slide selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan dua kerangka teori utama. Yang pertama, collaborative governance dari Ansel dan Gass, lalu yang kedua, co-production dari Ostrom 1996. Dalam studi collaborative governance, Ansel dan Gass menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah membutuhkan kondisi awal yang mendukung, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan yang fasilitatif, serta proses kolaborasi yang membangun kepercayaan dan komitmen. Model ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Surabaya mengelola sampah melalui forum koordinasi, SOP, BSU, dan transparansi tabungan sampah. Sementara itu, Elinor Ostrom 1996 memperkenalkan konsep co-production, yaitu keterlibatan warga sebagai produsen layanan publik. Ostrom menegaskan bahwa layanan publik akan lebih efektif jika warga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga ikut memproduksi layanan. Dalam konteks Surabaya, warga berperan aktif memilah sampah, mengangkut secara swadaya, dan mengelola tabungan sampah. Tipologi Ostrom, co-management, co-delivery, co-design, co-assessment menunjukkan tingkat pemberdayaan masyarakat yang tinggi. Lalu slide yang kelima, pemetaan aktor. Pengelolaan sampah di Surabaya melibatkan 5 klaster aktor dalam model pentahelix. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah akademisi, yang ketiga bisnis atau CSR, yang keempat adalah media, dan yang kelima adalah komunitas. Pemerintah menyediakan regulasi dan koordinasi, akademisi memberikan riset dan pelatihan, bisnis mendukung dengan insentif ekonomi, media menyebarkan informasi, dan komunitas menjadi pelaksana utama. Sinergi ini menunjukkan governance berbasis jaringan yang inklusif. Lalu yang selanjutnya adalah analisis kolaboratif governance. Model Ansel and Gass terlihat jelas di Surabaya. Starting condition berupa krisis TPA mendorong kolaborasi institusional, desain diwujudkan melalui Perda dan SOP BSU, leadership fasilitatif hadir dari wali kota dan DLH sebagai champion. Kolaboratif proses berjalan melalui forum koordinasi bulanan dan monitoring partisipatif. Trust building terwujud lewat transparansi tabungan sampah. Intermediate outcome berupa pengurangan 200 ton sampah per hari
dan peningkatan pendapatan warga. Lalu di slide selanjutnya, analisis co-production. Warga Surabaya berperan aktif dalam pemilahan sampah, pengangkutan swadaya, dan pengelolaan tabungan. Tipologi Ostrom menunjukkan tingkat co-management 90%, co-delivery 80%, co-design 60%, dan co-assessment 50%. Artinya, warga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi produsen aktif yang berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan sampah. Contoh co-manajemen dari Bank Sampah di Surabaya adalah pengurus Bank Sampah Unit BSU, RT RW, dan DLH Surabaya bersama-sama mengelola operasional bank sampah, jadwal setoran, serta pengembangan program di tingkat kelurahan. Warga melakukan penilaian sampah dari rumah, mengumpulkan sampah ke BSU, serta membantu proses pengangkutan dan pengelolaan sampah secara swadaya. Lalu yang co-design, pengurus BSU dan masyarakat memberikan masukan kepada DLH mengenai mekanisme pengelolaan, jadwal operasional, tata cara penimbangan, dan pengembangan inovasi bank sampah. Lalu selanjutnya co-assessment, forum koordinasi dan evaluasi bulanan yang melibatkan DLH, pengurus BSU, RT dan RW, PKK, serta warga untuk membahas capaian kendala dan perbaikan program. Lalu slide selanjutnya, peran birokrasi dan governansi. Paradigma bergeser dari government yang hierarkis ke governance yang kolaboratif. Birokrasi Surabaya bertransformasi menjadi fasilitator. Prinsip good governance terlihat jelas: partisipasi warga, transparansi laporan, akuntabilitas, forum evaluasi, efektivitas capaian adipura, dan equality melalui distribusi BSU di seluruh kelurahan. Lalu hasil dan dampak. Program bank sampah telah menghasilkan dampak nyata, pengurangan 15 hingga 20% sampah harian ke TPA. Tabungan yang mencapai 2,5 miliar per tahun, perubahan perilaku 72% warga melakukan pemilahan, dan cakupan 154 kelurahan. Dampak ini membuktikan bahwa co-production menciptakan nilai ekonomi dari externality negatif dan collaborative governance mampu mengubah norma sosial. Lalu selanjutnya adalah hambatan dan tantangan. Meski berhasil, masih ada hambatan yang telah menjadi tantangan itu sendiri. Partisipasi kadang tidak merata, ketergantungan pada figur kuat, pendanaan tidak berkelanjutan, koordinasi mikro lemah, dan risiko tokenistik co-production. Kritik akademik oleh Einstein menunjukkan bahwa partisipasi warga bisa jatuh ke manipulasi jika tidak memberi kuasa nyata. Purwanto 2021 juga menekankan risiko leadership trap, yaitu ada 8 tingkat partisipasi. Yang pertama adalah tokenism, yaitu manipulation. Warga tidak dilibatkan, hanya dijadikan objek kebijakan. Lalu yang kedua terapi, partisipasi bersifat simbolis untuk membentuk citra atau legitimasi. Lalu yang ketiga ada informing. Warga hanya diberi informasi tanpa ruang untuk merespon. Lalu yang keempat konsultasi. Warga diminta pendapat melalui forum survei atau musyawarah. Lalu yang kelima, plagiation. Warga dilibatkan dan pendapatnya didengar, namun keputusan akhir ada pada pemerintah. Lalu yang keenam, partnership. Warga bermitra setara dengan pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketujuh, delegasi power. Warga diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, citizen control. Warga memiliki kendali penuh atas keputusan dan program. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kasus Surabaya berhasil mengimplementasikan collaborative governance dengan bukti empiris yang kuat. Tingkat co-production tinggi, birokrasi bertransformasi menjadi fasilitator, dan keberhasilan ditentukan oleh kombinasi kepemimpinan, kelembagaan, dan insentif ekonomi. Rekomendasi kebijakan meliputi lembagaan formal co-production,
pembentukan dana abadi dari BSU, digitalisasi inklusif, penguatan kader lingkungan, dan replikasi ke daerah lain. Ada 5 rekomendasi kebijakan penguatan bank sampah Surabaya. Yang pertama, pelembagaan formal co-production. Memperkuat dasar hukum dan mekanisme co-production antara pemerintah dan masyarakat. Contoh implementasinya adalah perwal pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengatur peran, hak, dan kewajiban seluruh aktor. Yang kedua, pembentukan dana abadi BSU. Menjamin keberlanjutan pendanaan program bank sampah. Contoh implementasinya adalah dana abadi BSU Surabaya dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dengan laporan publik tahunan. Lalu yang ketiga, digitalisasi inklusif, memperkuat transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga melalui teknologi. Contoh implementasinya, aplikasi BSU Surabaya untuk monitoring setoran, saldo, edukasi, dan pengaduan secara real-time. Lalu yang keempat, penguatan kader lingkungan, meningkatkan kapasitas dan motivasi kader sebagai penggerak utama. Contoh implementasi, Sekolah Kader Lingkungan Surabaya bekerja sama dengan DLH, universitas, dan komunitas lingkungan. Lalu yang kelima, yang terakhir, replikasi dan ekspansi regional. Mengembangkan model BSU Surabaya ke kabupaten atau kota lain di Jawa Timur. Contoh implementasinya program BSU Jatim Berdaya untuk replikasi di Sidoarjo, Gresik, Malang Raya, dan Madiun. Lalu slide referensi, semua analisis dan data yang saya sampaikan bersumber dari referensi ilmiah berikut yang tercantum di slide ini. Demikian presentasi yang mengenai analisis kolaboratif governance dan co-production dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.